Tim nasional Indonesia bersiap untuk menantang negara-negara kuat di pentas Piala Asia 2023. Di babak penyisihan nanti, skuad Garuda harus bertemu dengan calon kuat juara yakni tim nasional Jepang. Meskipun terlihat kalah segalanya, timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan perlawanan sengit. Cetak Gol coba merangkum preview Indonesia versus Jepang di Piala Asia sebagai berikut. Dipastikan lolos ke Piala Asia. Timnas Indonesia secara mengejutkan lolos ke Piala Asia 2023. Skuad Garuda harus susah payah untuk lolos dengan menjadi runner-up terbaik di putaran ketiga kualifikasi. Mereka terpaksa bermain di putaran ketiga karena penampilan buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu. Pasukan Garuda terpendam di dasar klasemen dengan belum meraih satupun poin. Hasil ini membuat Simon McManamy dipecat dari kursi kepelatihan skuad Garuda. Pelatih asal Skotlandia tersebut dihujat habis-habisan karena dianggap menurunkan harkat martabat bangsa. PSSI pun kemudian berbenah dengan menunjuk Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Mantan pelatih dari timnas Korea Selatan ini langsung memimpin skuad Garuda di babak playoff. Saat itu Indonesia berhasil mengalahkan Taiwan dengan agregat telak 5-1. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, skuad Garuda tergabung dalam grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Nggak disangka-sangka racikan jitu Sintayong berhasil membawa skuad Merah Putih finish di peringkat kedua. Alhasil Indonesia berhak lolos ke putaran final Piala Asia dengan status runner-up terbaik. Pasukan Garuda menjadi negara Asia Tenggara keempat yang dipastikan lolos ke Piala Asia. Namun timnas Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara yang sulit di fase grup D. Mulai dari timnas Jepang, Irak hingga sang rival Vietnam. Timnas Jepang sendiri menjadi lawan yang paling menyedot perhatian para penggemar Garuda. Mereka dipastikan lolos ke Piala Asia setelah memuncaki klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2022. Hajime Moriyasu berhasil membawa Jepang meraih poin sempurna di babak grup tersebut. Rekor pertemuan. Timnas Indonesia harus berjuang keras untuk bisa lolos dari penyisihan grup D Piala Asia. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi timnas Jepang yang menjadi lawan terberat mereka. Pasukan Samurai Biru memang dijagokan juara di kompetisi Piala Asia kali ini. Secara head-to-head, timnas Indonesia sudah bertemu sebanyak 15 kali dengan timnas Jepang. Pasukan Garuda hanya mampu mencatat 5 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara sisanya timnas Indonesia harus menelan kekalahan sebanyak 8 kali. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 1989. Saat itu timnas Jepang berhasil membantai pasukan Garuda dengan skor telak 5-0. Indonesia sebenarnya juga pernah mengalahkan Jepang dengan skor telak di tahun 1968. Pasukan Garuda mampu memporak-porandakan Samurai Biru dengan skor besar 7-0 di Piala Merdeka. Hasil ini menjadi rekor terbesar kemenangan Indonesia atas timnas Jepang. Sementara itu kemenangan terakhir Indonesia atas Jepang terjadi di tahun 1981. Skuad Merah Putih berhasil mempercundangi negeri matahari terbit dengan skor 2-0. Performa pasukan Garuda melawan negara tangguh sebenarnya sudah teruji pada bulan Juni lalu. Saat itu Indonesia hanya kalah 0-2 dari juara Piala Dunia yakni Argentina. Wajar jika Erick Thohir merasa optimis kalau Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Wajar jika Erick Thohir merasa optimis kalau Indonesia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Kekuatan skuad. Keyakinan Erick Thohir dinilai wajar mengingat komposisi skuad timnas Indonesia jauh lebih berkembang. Secara kekuatan mereka dinilai bisa memberikan perlawanan kepada timnas Jepang. Alasannya skuad Garuda sendiri banyak diperkuat oleh putra-putri bangsa terbaik termasuk pemain-pemain naturalisasi. Mulai dari Jordi Amat, Rafael Strijk, Ivan Jenner, Shane Patinama hingga Sandy Walsh. Kelimanya dianggap punya pengalaman yang cukup bagus untuk para pemain lokal. Sebab mereka saat ini tengah berkarir di luar negeri dengan memperkuat sejumlah klub Eropa maupun Asia. Sebagai contoh ada Jordi Amat yang berhasil membantu Johor Darul Ta'zim menjadi juara Liga Super Malaysia. Sementara itu Rafael Strijk dan Ivar Jenner juga menjadi andalan di Divisi 2 Liga Belanda. Keduanya sudah mencuri perhatian Sintayong saat laga FIFA Matchday menghadapi Palestina. Sintayong bahkan memuji keduanya yang punya kualitas mumpuni. Selain keduanya, timnas Indonesia juga masih punya Shane Patinama.
Bek sayap kelahiran Lelystad itu tampil gemilang saat menghadapi Argentina bulan Juni lalu. Dari beberapa nama yang disebut, hanya Sandy Walsh yang belum menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Saat itu dia gagal bermain di laga kontra Argentina karena mengalami cedera. Media Jepang yakni Football Tribe memprediksi jika Indonesia bakal tampil mengejutkan. Media ini menulis kalau skuad Garuda patut diwaspadai dengan komposisi pemain naturalisasi. Selain kelima nama tersebut, timnas Indonesia juga masih mencari beberapa nama pemain keturunan lainnya. PSSI dikabarkan sedang mengurus proses naturalisasi dari Cyrus Margono. Kiper kelahiran Amerika Serikat itu berhasrat untuk bisa membela skuad Garuda Nusantara. Kabarnya Margono mendapatkan rekomendasi langsung dari salah satu staf dari Sintayong. Beberapa pemain keturunan lainnya juga tertarik untuk berseragam merah putih. Jay Itzes dan juga Ilyas Al-Haft juga dirumorkan sedang mengurus proses naturalisasinya. Sementara timnas Jepang bakal diperkuat oleh nama-nama beken yang tampil di liga-liga top Eropa, mulai dari Ko Itakura, Daichi Kamada, Takefusa Kubo hingga Kyorgo Furuhashi. Selain itu, timnas Jepang juga berkemungkinan besar masih diperkuat oleh Daniel Smith. Takehiro Tomiyasu juga diprediksi akan kembali dipanggil oleh pelatih Hajime Moriyasu. Pemain Arsenal ini berhasil membawa Samurai Biru melaju hingga partai puncak di Piala Asia 2019 yang lalu. Komposisi skuad mengerikan timnas Jepang. Kalau dilihat dari peta kekuatan skuad, timnas Jepang tentunya lebih unggul dari Indonesia. Pasalnya mereka saat ini diperkuat oleh beberapa bintang terbaik dunia. Sebut saja ada Kaoru Mitoma yang dalam 2 musim terakhir tampil impresif bersama Brighton. Di musim lalu saja Mitoma berhasil menyelesaikan tantangan dari sang pelatih Roberto De Zerbi. Sebelumnya pelatih asal Italia ini meminta Mitoma untuk mencetak 10 gol dalam 1 musim. Nggak disangka-sangka dia bisa menuntaskan tantangan tersebut dengan menorehkan 10 gol plus 8 assist. Pemain kelahiran Kawasaki Kanagawa ini bahkan menjadi pemain tersubur di Asia. Dia berhasil menyamai torehan gol dari penyerang Tottenham Hotspur yakni Son Heung-min. De Zerbi sendiri merasa beruntung bisa punya winger berbakat seperti Mitoma. Di sisi lain, Mitoma juga merasa sudah sangat cocok dengan skema permainan De Zerbi. De Zerbi menilai jika Mitoma punya kecepatan di atas rata-rata. Bahkan di laga terbarunya menghadapi Wolverhampton, Mitoma berhasil melesakkan gol soloran yang cantik. Saat itu dia berhasil melewati 4 pemain bertahan Wolves sekaligus. Itu artinya Asnawi Mangkualam harus bekerja keras untuk bisa mengimbangi permainan Mitoma. Namun pemain kelahiran Makassar itu dianggap mampu mengawal pergerakan Mitoma dengan baik. Hal itu sudah teruji saat laga FIFA Matchday menghadapi Argentina bulan Juni lalu. Di laga itu Asnawi berhasil membuat Alejandro Garnacho nggak bisa leluasa mengembangkan permainannya. Nggak cuma Asnawi, Indonesia juga punya pelapis sepadan seperti Pratama Arhan. Pengalamannya selama berkarir di Jepang membuat Arhan diklaim mampu menjaga Mitoma dengan baik. Sintayong bahkan memuji Arhan sebagai pemain yang punya potensi besar. Selain Mitoma, timnas Jepang juga punya gelandang tangguh yakni Wataru Endo. Meski sudah berusia 30 tahun, Liverpool baru saja mendatangkannya dari VfB Stuttgart seharga 19 juta euro. Dia juga memainkan laga debutnya di laga kontra Bournemouth kemarin. Sang pelatih Jurgen Klopp merasa terkesan dengan debut Endo meskipun hanya bermain 27 menit. Jurgen Klopp mengatakan jika Endo tampil lumayan apik dan gak terlihat gugup sama sekali. Sebagai informasi, Endo sendiri merupakan salah satu pemain timnas Jepang yang paling senior. Dia tercatat telah mengemas 50 caps setelah menjalani debutnya di tahun 2015. Walaupun punya pengalaman yang tinggi, Indonesia sendiri punya gelandang bertahan yang gak kalah bagusnya. Rahmat Irianto diprediksi akan mendapatkan instruksi langsung untuk mengawal pergerakan Endo. Selain itu, Mark Klok juga akan turut membantu Irianto di lini tengah timnas Indonesia. Ajang pembuktian Sintayong. Meski menghadapi skuad di atas rata-rata, Sintayong akan terus berusaha keras untuk timnas Indonesia. Dia pun ingin memberikan hasil yang maksimal di ajang Piala Asia kali ini. Sintayong mengakui jika peluang timnas Indonesia untuk lolos dari fase grup sangatlah sulit. Walaupun begitu, dia punya keyakinan penuh jika skuad Garuda akan menjadi tim kuda hitam. Sintayong pun ingin memberikan yang terbaik setelah Indonesia batal tampil di Piala Dunia U20.
Dia mengatakan kalau ini akan menjadi pelipur lara atas kekecewaan dari para fans. Pelatih Korea Selatan ini menargetkan Indonesia setidaknya lolos hingga babak 16 besar. Ini merupakan target yang cukup tinggi untuk Sintayong selama menangani timnas Indonesia. Target itu cukup wajar mengingat kontrak Sintayong akan berakhir di bulan Desember nanti. Dia akan tetap menangani skuad Garuda sampai dengan perhelatan Piala Asia 2023 berakhir. Menurut laporan dari sejumlah media Korea Selatan, Sintayong memberikan isyarat untuk mundur menjadi pelatih setelah kompetisi Piala Asia selesai. Namun anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga menilai kalau informasi tersebut belum tentu valid. Dikutip dari media Kompas, Erick Thohir berencana untuk memperpanjang kontraknya. Erick Thohir mengatakan kalau saat ini dirinya terus memantau perkembangan timnas Indonesia, terutama Sintayong yang akan diberikan target besar di kompetisi kali ini. Itulah ulasan preview timnas Indonesia versus Jepang di kompetisi Piala Asia 2023. Bagaimana pendapatmu, sampai manakah peluang Indonesia menghadapi Jepang di Piala Asia nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.